Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, masjid, dalam forum yang mulia, forum al-ilm. Semoga tempat kita ini menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman surga. Imam Nawawi mengatakan, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan taman surga. Beliau mengatakan, memang tempat itu akan dipindah oleh Allah ke surga dan menjadi taman surga nantinya bagi mereka yang ada di sana. Dan pula maknanya, kata beliau, menunjukkan pahala yang begitu besar. Masjid, dan itu adalah majelis ilmu. Double keutamaannya. Semoga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Para jemaah sekalian, sebelum kita masuk pada bahasan tema kita, ada yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar tentang Ramadan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Ramadan dan ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengawali kitabnya Madarijus Salikin, dalam muqaddimahnya beliau mengungkapkan satu kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, kamalul insani bil ilmi wal amal. Kesempurnaan manusia itu dengan ilmu dan amalan. Kesempurnaan manusia dengan ilmu dan amal. Apa maknanya? Maknanya adalah ilmu ini membimbing kepada kebaikan. Ilmu mengarahkan kepada kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan seseorang, menjadikan semuanya jadi jelas di hadapan mata dia. Dengan ilmu, dia bisa mengetahui jalan mana yang terbaik untuk dia lalui dan mana yang tidak boleh dia lalui. Dengan ilmu, dia bisa tahu mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang maslahat dan mana yang madarat. Makanya ilmu ini adalah cahaya. Pada akhirnya, seseorang yang berjalan dengan ilmu ini, dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat dan akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang berlimpah. Tapi kebaikan itu akan tumbuh berkembang terus. Semakin dia melaluinya, kebaikannya itu semakin banyak. Ibarat bola salju, ketika ia dilempar, diturunkan, maka bola itu akan semakin membesar.
Semakin dia berjalan, semakin membesar. Semakin digelindingin, semakin membesar, semakin membesar. Itulah yang namanya keberkahan. Barakah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Inilah Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Artinya semakin kita masuk, semakin membesar bolanya. Kebaikannya semakin banyak. Semakin masuk, semakin banyak. Semakin masuk, semakin banyak. Sampai kapan dan sampai seberapa, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itulah namanya keberkahan. Inilah ilmu. Jadi seberapa besar kebaikan yang dia peroleh, tergantung seberapa besar ilmu yang dia peroleh pula. Semakin dia bersemangat untuk belajar, maka semakin membesar pula kebaikan dan semakin besar pula cahaya yang menyinari dirinya. Inilah ilmu, jemaah. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ini mengatakan di surat Syura ayat 52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh dari perintah kami. Ma kunta tadri, yang sebelumnya kamu tak tahu. Mal kitabu walal iman. Apa itu Alkitab, Al-Quran? Apa itu iman? Kamu tak tahu. Walakin ja'alnahu nuran. Tetapi kami jadikan ia cahaya. Nahdi bihi man nasya. Dengannya kami memberikan hidayah kepada yang kami kehendaki. Min ibadina, dari kalangan hamba-hambaku. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh kamu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan roh. Roh itu apa? Roh itu makhluk yang Allah ciptakan kepada kita yang dengannya kita bisa hidup. Tanpa roh kita mati. Nah, di sini Allah menyebut wahyu yang notabene itu adalah ilmu. Allah sebut wahyu di sini dengan nama roh. Berarti dengan ilmu mempelajari wahyu ini, maka seseorang itu dikatakan dia hidup yang sebenarnya. Barulah dikatakan sebagai orang yang hidup dia. Baru dia hidup nih. Afaman kana maitan fa ahyainahu. Dulu dia mati, lalu kami yang menjadikan dia hidup. Wa ja'alna lahu nura. Kami jadikan dia memiliki cahaya. Jadi wahyu yang pertama di sini disebut sebagai roh. Berarti seseorang yang memiliki ilmu, dia hidup yang sebetulnya. Lalu yang kedua, Allah sebut wahyu ini dengan cahaya nura. Cahaya. Lalu Allah mengatakan nahdi bihin man nasya. Yang ketiga, dengannya kami memberikan hidayah. Berarti inilah yang disebut dengan nama hidayah, petunjuk itu. Min ibadina, dari kalangan hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Berarti yang keempat, ilmu inilah yang disebut dengan nama jalan yang lurus. Subhanallah. Berarti seseorang yang tidak mempelajari ini, maka dia akan berada dalam apa? Lawannya al-jahl. Jahal itu apa? Berarti jahal itu kematian. Dia hidup, tapi sebetulnya dia adalah mayat hidup. Karena kejahilannya. Berarti dia zulmah, kegelapan.
Dan subhanallah di dalam ayat Al-Quran Allah sebut kegelapan itu dengan kata yang jamak, zulumat. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Wa ja'ala dzulumat wan nur. Allah menjadikan, menciptakan zulumat, kegelapan-kegelapan, tapi giliran menyebutkan cahaya, Allah sebutkan dengan kata tunggal, cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat. Disebutkan jamak lagi. Allah akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan. Tapi menyebutkan cahaya cuma satu. Berarti ilmu itu tunggal. Tapi kejahilan itu banyak. Banyak variannya kejahilan. Mereka akan bergelimang dalam kejahilan-kejahilan. Dan semua itu adalah gelap. Gelap itu artinya apa? Gelap itu dia tidak tahu harus jalan kemana dia. Gelap itu artinya dia tidak bisa membedakan mana yang maslahat dan mana yang madarat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa, Allah kasih dia pembeda, mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Berarti orang yang jahil, dia tidak bisa membedakan mana susu, mana air tajin. Dia nggak bisa bedain tuh. Dia tidak bisa membedakan mana madu, mana gula Jawa. Dia nggak akan bisa membedakan. Dia nggak akan bisa bedain, Mas. Karena kejahilan dia sudah gelap dia. Berarti dapat hidayah, yang keempat tidak. Berarti yang ketiga hidayah enggak. Enggak ada hidayah bagi dia, jauh. Berarti yang ketiga, yang keempat dia berjalan di jalan yang lurus, tidak. Dia berjalan di atas hawa nafsu. Ini penting kita tanamkan sebagai kaidah. Kenapa? Karena banyak orang, saudara-saudara kita Muslim, banyak dia hanya mengedepankan penampilan dan casing saja. Tetapi hakikat yang sebenarnya dia berada dalam kegelapan. Takutnya dia berada dalam kematian. Saya ambil contoh sebelum masuk pembahasan tentang Ramadan ya. Kita ambil contoh umpama fenomena masyarakat yang sangat bersemangat untuk haji dan umrah. Luar biasa. Jutaan yang berangkat haji dan umrah. Ketika mereka melakukannya, dan ketika mereka pulang dalam sebuah penerbangan yang jauh 10 jam, yang pasti akan melewati waktu sholat, di mana mereka harus melakukan sholat di atas pesawat, pasti itu. Apa yang terjadi dengan mereka yang selesai melakukan ibadah mulia di tempat yang mulia, bersama dengan orang-orang yang melakukan ibadah yang mulia? Apa yang terjadi ketika mereka melewati waktu sholat di atas pesawat? Mereka tidur dan meninggalkan sholat dengan sengaja. Padahal mereka bukan pulang dari tempat hiburan. Bukan pulang dari Hong Kong, Jepang, Amerika, tidak. Tapi mereka pulang dari Makkah dan Madinah. Tapi ketika di atas pesawat waktu sholat, mereka tidur. Dan mereka tidak sholat. Dan ini banyak. Itulah perbuatan yang tidak didasarkan atas ilmu. Mereka berada dalam zulmah, kegelapan. Ya, apa maknanya? Begitu pula ketika kita masuk di bulan puasa Ramadan.
Ustadz-ustadz yang banyak diminta ngisi di kajian-kajian di perkantoran, masjid-masjid kantor ketika Ramadan. Kalau minggu pertama Anda melihat nuansa Ramadan terlihat. Tapi kalau Anda sudah masuk di minggu kedua, apalagi minggu ketiga di area perkantoran, di daerah-daerah perkantoran seperti daerah-daerah sini, Anda akan melihat itu seperti bukan bulan Ramadan. Seperti bukan bulan Ramadan. Kenapa? Ya, seperti bukan Ramadan sudah, semua normal. Seperti apa kalau siang Anda melihat warung-warung buka, food court pada buka, makanan semua buka, pembeli banyak, makan di sana terang-terangan, itulah di daerah area perkantoran. Anda mau bicara di mana? Gatot Subroto, Tamrin, Sudirman, Kuningan, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti bukan Ramadan. Kalau pulang ke rumah, bisa jadi dia berlagak seperti Robin Hood yang datang membawa uang untuk dibagi kepada fakir miskin. Datang sebagai pahlawan yang berbuat baik. Padahal tadinya dia di sono maling dan nyolong. Ini hidup dipenuhi dengan zulmah, kegelapan. Ya. Jangan dianggap sepele masalah ini, Mas. Hilang pada dirinya itu cahaya. Tak ada cahaya pada dirinya. Nggak ada roh di hidupnya. Dia nggak punya roh, Pak. Dia nggak ada cahaya dia. Akhirnya dia berjalan sesuai dengan apa? Tren yang ada. Oh, ini trennya begini. Ya, tren. Berjalan, tapi dia kosong jiwanya. Karena tak ada roh. Sebetulnya dia tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk pada dirinya. Tren-tren. Jangan, hidup ini ilmu. Ya. Begitu juga kajian. Jangan dijadikan kajian sebagai tren-tren. Ngikut tren sana, kajian di hotel-hotel. Anda ngajak orang bayar. Jangan, Mas. Ilmu ini mulia. Jangan dirusak dengan ulah-ulah Anda. Ya. Jangan casing-casingan, Mas. Ya. Ini ilmu mulia. Jangan dirusak dengan ulah-ulah IO artis. Ya, jangan Mas. Ini ilmu, ini cahaya Allah. Ini roh dari Allah. Tempatkan yang mulia, Mas. Taruh berlian itu di tempat yang mulia. Jangan digeletakin itu berlian, Mas. Ya, jangan ditaruh tempat yang maksiat, jangan. Ya, jangan dirusak. Ilmu ini mengarahkan kita menuju Allah. Lihatlah, ruhan min amrina. Allah sebut ilmu ini roh. Allah sebut ilmu ini cahaya. Allah bilang ilmu ini hidayah. Allah sebut ilmu ini jalan yang lurus. Kemana? Ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh ilmu ini, jalan ini, maka Allah mudahkan bagi dia dengan ilmu ini. Jalan mudah menuju surga bagi Allah, bagi dia. Allah mudahkan bagi anda untuk masuk ke surga. Inilah ilmu. Ya. Jadi cahaya. Aplikasinya gimana?
Masalah iman jadi panduan kita untuk menjadi hamba yang beriman. Masalah sholat, panduan kita untuk sholat yang benar. Zakat, panduan kita untuk investasi tabungan di langit sana. Menghitung zakat dengan benar. Puasa Ramadan, panduan puasa yang benar. Yang penuh dengan roh dan cahaya. Bukan puasa ikut-ikutan. Yang dari tahun demi tahun tak ada perubahan apa-apa. Haji jadi panduan haji yang mabrur. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Inilah panduannya ilmu ini, Mas. Inilah roh, inilah cahaya. Kemudian ketika seseorang berada di atas ilmu ini, maka dia hidupnya akan selalu berada dalam kebaikan dan kemuliaan. Selalu, pasti hidupnya dia dalam kebaikan dan kemuliaan. Muslimah yang berada di bawah cahaya ini, berada di roh ini, berada di jalan yang lurus, hidupnya selalu dalam kemuliaan dan kebaikan. Setiap jam, setiap hari, setiap waktunya dia, hari-harinya dia akan dipenuhi dengan manfaat-manfaat. Barokah, bola salju tadi akan menggelinding terus dalam kehidupan dia dengan ilmu ini. Walaupun terlihat di mata orang yang dia lakukan adalah sesuatu yang sederhana. Iktisadun fi sunnah khairun minal ikthari fi bid'ah. Sederhana, kesederhanaan dalam menjalankan ilmu ini itu lebih mulia daripada banyak tapi salah. Ini akan berada dalam kemuliaan. Seperti perumpamaan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu setengahnya iman. Coba bayangin, orang wudhu itu separuhnya iman, bayangin. Berarti mencerminkan apa? Kebersihan pada dirinya, hatinya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bayangin, Mas, zikir dengan membaca alhamdulillah. Sekali Rasulullah SAW tidak menyebutkan angka di sini. Zikir alhamdulillah, timbangan Anda di akhirat berat nanti. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin. Alhamdulillah, sekali timbangannya berat. Kok bisa? Inilah ilmu. Subhanallah walhamdulillah ditambahi dengan subhanallah walhamdulillah, pahalanya selangit sebumi. Memenuhi langit dan memenuhi bumi. Cobalah jemaah. Dengan ilmu, amalan yang kecil bisa menjadi pahala yang besar. Tapi kejahilan, amalan yang besar menjadi tak bernilai. Ya. Kejahilan, amalan besar gak bernilai jemaah. Tapi ilmu, amalan yang kecil nilainya luar biasa. Wassalatu nur, salat Anda itu cahaya buat Anda di dunia dan di kuburan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah dia ini wajah bercahaya. Kenapa? Rajin sujud dia. Tubuhnya bercahaya. Wassadaqatu burhan, sedekahnya dia itu bukti kalau dia itu beriman kepada Allah. Wasabru dia, sabarnya dia tidak mau maksiat, itu cahaya buat dia.
Wal Qur'anu hujjalak. Al-Quran bermanfaat buat dia. Bayangin jemaah, satu huruf itu 10 nilainya. Ya, satu huruf 10 nilainya. Jadi kalau baca Qul huwallahu ahad, itu berapa huruf sudah? Qul, qaf, lam, Allah, udah hitung sendiri itu berapa. 1/10. Allahu Akbar. Saya nggak bisa ngaji Ustaz. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa syaqun lahu ajran. Siapa yang terbata-bata nggak bisa ngaji, sulit, dapat 2 pahala double. Kurang apa jemaah? Inilah ilmu. Ya, dengan ilmu semua menjadi berlipat-lipat. Kullun nasi yaghdu, setiap orang pagi-pagi beraktivitas, faba'i'un nafsah, mereka semua mengorbankan dirinya. Semuanya pagi-pagi beraktivitas mengorbankan dirinya. Famu'tiquha, ada yang dengan aktivitas ini tuh membebaskan dirinya dari azab neraka. Ada yang dengan aktivitasnya malah menenggelamkan dirinya dalam kebinasaan, kata Rasulullah SAW. Yang menentukan bahwa aktivitas dia itu menyelamatkan dia dari neraka apa? Ilmu. Ilmu ini Google Map-nya dia. Pak, kesini. Oh, itu jangan. Ini sini aja. Sini aja. Pengawalnya dia yang menuntun. Oh jangan. Yang ini aja. Dikawal sama ilmunya, Mas. Sehingga dia menyelamatkan dirinya dari azab. Kalau dia jahil, ya sudah ya Mas. Berantakan yang dia lakukan, yang mengendalikan dirinya adalah syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang menggerakkan dalam jiwanya dia yang disebut dengan nama waswasah. Siapa dia? Minal jinnati wan nas. Sudah berkumpul jin dan setan manusia yang menjadi pengemudi dirinya. Beradalah dia dalam kebinasaan, wal'iyadzubillah. Ya. Jadi inilah jemaah. Jadi ilmu menuntun manusia kepada keberkahan. Ketika berada di dalam ilmu, yang kedua, pasti dia hidup dalam kebaikan. Walaupun dia ditimpa musibah. Walaupun dia dikasih musibah. Dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Loh kok bisa? Kalau orang yang jahil, wah gila dia stres dia. Wah kesian dia, stres dia. Dia tuh dikasih musibah malah ngomong Alhamdulillah. Waduh stres dia, sian dia. Ini pandangan siapa? Orang jahil. Ya, dialog Allah dengan malaikat maut di riwayat Imam Tirmidzi. Qabattum walada abdi, kamu sudah cabut nyawa anak dari hamba itu. Iya ya Allah, sudah saya cabut. Qabattum thamrata fuadi, yang kamu cabut anak yang paling lucu ya. Iya ya Allah, lucu anaknya. Kata malaikat maut. Madza qala abdi? Allah kembali berfirman, apa yang diucapkan oleh ayahnya, ibunya ketika anaknya yang lucu, yang digendong wafat. Waktu kamu cabut nyawanya, detik kamu cabut nyawanya, apa ngomong apa itu bapaknya sama mamanya ini? Kan lucu banget nih anak. Malaikat mau jawab karena malaikat maut masih di situ. Hamidaka wastarja. Detik di mana, menit di mana dia melihat anaknya wafat, menit dia melihat anaknya wafat, sang ayah dan mamanya bilang, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang
yang gak punya ilmu bilang stres dia, bayinya mati stres. Ya Allah kesian, bantuin, stres dia. Tapi Allah berfirman apa? Ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Ya. Bangunkan istana di surga buat ayah dan ibunya. Dan kasih nama istana itu dengan nama istana Alhamdu. Ini ilmu, Mas. Di saat musibah, dia berada dalam kebaikan. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Kok bisa? Ya, inilah ilmu. Dia tahu. Ini mulia. Ini kebaikan luar biasa. Inilah keseharian orang yang punya ilmu. Ya. Amalannya dia bisa jadi sedikit. Tapi ilmu yang menjadikan itu menjadi besar di mata Allah. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga. Maksudnya mondar-mandir itu menikmati sono, menikmati sini. Kenapa? Lisa jaratin qata'aha ala dhahri tariq. Dulu dia pernah motong ranting pohon yang menjorok ke jalanan. Dan itu mengganggu orang. Setiap hari Satpol PP motong ranting pohon, jemaah. Setiap hari tukang bersih-bersih dia bersihin jalanan. Apakah artinya mereka dijamin surga? Karena dia membersihkan jalanan? Apa jawabannya? Tidak. Perbuatan dia besar, tapi nggak ada nilainya. Kenapa? Karena dia melakukan tanpa roh dan tanpa cahaya. Dia melakukannya karena ini. Dia melakukan karena ini. Tapi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini, dia motong ranting pohon karena ilmu. Karena roh. Karena cahaya. Sehingga satu ranting bernilai surga bagi dia. Inilah ilmu yang mulia. Inilah ilmu jamaah. Jadi yang ketiga, seorang muslim akhirnya membiasakan diri dengan itu. Hidupnya akan membiasakan diri, itulah style, model orang-orang yang beriman dalam kesehariannya. Dia akan berjalan di atas koridor ilmu dan jalan yang lurus. Inilah model dia sudah. Keseharian dia sudah seperti itu. Kata para ulama, al-ilmu yahrusuk wal malu tahrusuh. Ilmu itu mengawal Anda. Tapi kalau harta, Anda yang capek menjaganya, Mas. Capek Anda menjaga. Kalau Anda kaya, Anda harus meng-hire banyak orang. Keuangan, ya, auditor, akuntan, kasir. Anda harus meng-hire orang keuangan aja udah berapa model orang. Ya, belum lagi yang marketingnya, belum lagi yang tenaga administrasinya, belum lagi yang ini, yang itu, yang ini. Capek Anda. Capek untuk mengawasi. Tapi ilmu, justru kita yang dibuat nyaman sama ilmu itu. Inilah seorang muslim dalam kesehariannya. Semua berjalan dengan roh, cahaya, hidayah, jalan yang lurus. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan manusia sempurna. Fisiknya sempurna, hatinya sempurna, akalnya sempurna.
Sempurna semuanya. Fisik sempurna, hati sempurna, akal sempurna. Lalu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah jelaskan, oh ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Lalu qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan dirinya. Artinya dia berilmu, lalu meniti jalan menuju surga, dialah manusia yang suci dan bersih. Ini stylenya dia. Salat, dia akan jaga salat itu karena ilmunya. Yang wajib, yang sunnah, dia akan jaga. Yang wajib dia akan kerjakan. Wa qumu lillah qanitin, dia akan berdiri dengan tegak di dalam sholatnya. Yang sunnah dia pun kerjakan, qobliyah, ba'diyah, yang malam dia akan kerjakan. Sedekah menjadi bagian dari kehidupan dia. Karena dia pengen punya tabungan di langit, bukan tabungan di bumi. Puasa, dia menjadi bagian puasa. Dia puasa Senin, Kamis, karena dia tahu man shoma yauman fisabilillah, siapa yang puasa 1 hari saja bebas dari neraka. 1 hari saja puasa bebas dari neraka. Dia puasa mas, hari-hari biasa. Subhanallah. Jadi pemandangan yang indah kalau kita melihat orang-orang Islam yang seperti ini, mas. Ini stylenya dia ini. Menjelang asar, puluhan truk berdatangan. Ya. Kemarin Senin, puluhan truk berdatangan. Saya berdiri di depan pintu Masjid Nabawi. Ini kepo saya, kepo memang. Ini truk apa? Pendingin, truk pendingin. Ngantri sepanjang jauh-jauh begitu. Apaan ini? Gak taunya Anda truk apa? Mengangkut makanan buka puasa Senin Kemis. Ya Allah. Dan di truknya sudah ada nomornya. Nomor ini, nomor sekian. Mungkin pintu-pintu. Allah, saya longok jauh banget ini truknya. Bukan Ramadan. Tapi ini Senin Kamis. Yang di dalam, saya nggak puasa. Nggak apa-apa buat Anda. Ya Allah. Luar biasa style gaya hidupnya. Dia tahu ini kemuliaan. Ini mulia mas. Ini mulia. Begitulah jemaah. Inilah ilmu yang benar-benar menjadikan orang berada di situ mulia. Dan itulah akhirnya menjadi style gaya hidupnya dia. Kapan? Sehari-hari. Sehari-hari dia seperti itu. Coba bayangkan, lalu tiba-tiba si fulan yang setiap hari berlatih olahraga, berlatih dia rajin olahraga, tiba-tiba hari ini diumumkan bahwa hari ini ada lomba berhadiah dengan hadiah yang luar biasa. Perasaan dia apa? Hah? Sangat senang sekali. Kenapa dia senang? Karena udah terbiasa olahraga. Ayo sekarang, saya mau ikut sekarang. Temennya, waduh, anak mau ikut. Tapi anak nggak siap nih mas. Saya belum siap. Jangan sekarang lombanya. Bulan depan aja, saya mau latihan dulu. Nggak bisa pak. Lombanya sekarang, nggak bisa ditunda. Yaudah deh, saya ikut deh. Ada temen dulu lari-lari mas,
nggak pernah olahraga dia ini. Saya ingat dulu di Taman Proklamasi dulu. Masih kuliah dulu tahun 90-an. Lari-lari. Yang satu biasa lari, yang satu ini nggak pernah lari-lari, Mas. Diledek sama yang biasa lari. Ayo, gendut perut, nggak pernah olahraga, lari dia. Nyampe depan muntah-muntah dia, Mas. Itulah yang terjadi kita, Mas. Kejahilan, kegelapan, disuruh lomba, muntah, Mas. Muntah, pasti muntah dia. Nggak akan kuat, Mas. Sedangkan yang satunya, wah, dia malah senyum, ceria, bangga. Kenapa? Wah, itu medali lomba hadiah buat saya itu. Kenapa? Panen dia. Inilah jamaah. Para ulama salaf mengatakan bulan Sya'ban itu bulan bercocok tanam. Sedangkan Ramadan itu panen. Makanya Rasulullah SAW kalau Sya'ban lebih banyak puasa. Sampai ada sebagian ulama, loh kenapa Rasulullah SAW kalau Sya'ban itu banyak puasa? Sebagian ulama menganalisa, kalau nggak salah Imam Nawawi rahimahullah, menganalisa bahwa puasa Ayyamul Bid yang dilakukan setiap bulan 3 hari itu sama Rasulullah SAW tidak dilakukan, tapi dirapel di Sya'ban. Ya ini khusus Rasulullah SAW boleh-boleh aja kan gitu ya. Sebagaimana beliau tidak melakukan sholat qobliyah zuhur lalu dilakukan sama Rasulullah SAW di mana? Di ba'diyah asar. Sehingga sebagian para ulama fikih memandang bahwa ba'diyah asar itu boleh dilakukan. Tapi ini masalah perdebatan ikhtilaf fikih. Ya, artinya saya ingin menekankan bahwa begitu luar biasanya beliau di dalam melakukan apa? Ibadah. Sya'ban itu mulai nanem gitu. Ya. Ketika masuk lombanya, Ramadannya, badan sudah apa? Sudah terbiasa untuk lomba, sehingga bukan lagi bahasanya menyiapkan diri, bukan. Tapi bahasanya ayo panen. Ini sudah gak nyambung dengan mindset kita jemaah. Ayo panen, mereka malah bangga. Kata Aisyah apa? Idza dakhala asyrul awakhir syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggang. Ini kan perumpamaan. Coba kita ambil perumpamaan itu. Mengencangkan ikat pinggang. Berarti satu, apakah sudah punya ikat pinggang? Sudah punya belum? Punya. Mengencangkan kan? Berarti punya ikat pinggang? Punya. Yang kedua, apakah sudah dipakai ikat pinggangnya? Sudah. Ketiga, apakah ikat pinggangnya sudah dikencengin? Sudah. Yang keempat, dikencengin lagi. Kita ikat pinggang nggak punya. Akhirnya kayak lomba lari, nggak pernah lari, muntah. Mau saya tunjukin bentuk muntahnya, coba lihat nanti. Awal puasa semua perkantoran di Jakarta libur. Bener gak? Bener kan? Semua perkantoran di Jakarta libur. Ada yang hari kedua juga libur. Kenapa? Seluruh Indonesia pusing dan mual. Ya kan? Seluruh Indonesia pusing dan mual. Kenapa? Karena nggak biasa lari, sehingga muntah. Nggak biasa puasa.
Hari kedua masih pusing, ketiga masih pusing, hari keempat mulai turun. Seminggu sudah mulai, 15 hari berikutnya hilang puasanya. Buyar lagi, muntah lagi dia. Terawih, wah masjid-masjid pasang tenda di belakang. Ya kan? Semuanya ini muntah semua. Tuh imamnya belagu tuh. Mentang-mentang tuh anak lulusan pondok hafal Quran panjang-panjang bacanya. Pak Ketua DKM yang bener dong lo. Jangan pasang imam-imam yang belagu-belagu. Songong nih imam. Diomelin sama bapak-bapak tua di masjid. Dimarahin tuh imam. Tapi kalau ada imam yang baca Qul huwallahu ahad, wah ini imam nih. Wih, ini keren. Ini keren imamnya. Muntah semuanya. Ya biasa. Zulma, gelap. Nggak ada roh dalam jiwanya. Sedekah, buka puasa di masjid. Hari ini RT 01. Nanti komplek kan gitu kan ya. Hari kedua, kenapa? Nggak saking nggak adanya yang sedekah Pak. Sampai dijadwal. Terpaksa dijadwal karena nggak ada yang sedekah makanan. Satu RT ada berapa kakak? Itu pun yang ngasih cuman 3 ibu, 4 orang ibu. Yang lainnya kemana? Di mall. Kenapa? Itu bukan gue banget gitu loh. Bukan gue banget gitu loh suruh bagi-bagi makanan. Hidupnya gelap gulita. Hidupnya bahlul katanya Mas. Yang mau makan banyak, yang sedekah enggak ada. Coba tadi di Madinah tadi Mas. Yang mau nerima nggak mau. Mas, saya nggak puasa Pak. Nggak apa-apa makan. Ayo, ini mindset apa ini? Makanannya bertrek-trek Pak, panjang. Udah dikemas demikian rupa, dikasih packaging, ada plastiknya, tulisannya, Idarat Masajid, pengelola Masjid Al-Haramain, ini. Bukan gorengan nih Pak, isinya Pak. Isinya duduk gorengan Mas. Bukan kurma yang dimakan sama unta Pak, bukan. Mau beli kurma bagi-bagi ke masjid, yang dibeli kurma dimakan onta. Yang sekerdus 10 kilo isi harga cuma 90.000. Ini aja kan buat bagi-bagi. Bakhil, Ibnul Bakhil, Wabnul Bakhil ini. Kenapa? Bukan gue gitu loh. Ini bukan gue. Jadi yang dibuat bagi-bagi kurma Mesir itu loh Pak. Yang gede memang. Tapi gede blow-on tuh kurma tuh Pak. Gede balul tuh kurma tuh. Iya Pak, gede-gede 10 kilo cuman 90.000 apa 80.000 atau 100.000 buat bagi-bagi. Saya pernah dapat 10 karton kurma. Kurma premium. Nah, kurma premium yang 1 karton isi 8 kilo yang sudah di packaging, yang mengeluarkan cairan kayak madu gitu kan. Itu kan kurma mahal itu kan. Saya bagi ke tetangga saya sama anak saya. Anak saya bilang, Bi, ibu itu, bapak itu kirim salam. Makasih banyak. Kata mereka, kurma bagus-bagus kok dibagi. La haula wa la quwata illa billah. Mau ngomong apa ente? Saya bawa kurma sukari rutab yang premium.
Saya kasih ke masjid sebelah. Pak Ustadz, kurmanya enak, luar biasa. Kurma apa? Nggak pernah makan dia. Yang makan kurma bahlul ini yang dimakan sama dia. Ya miskin. Bukan gue banget gitu loh ya. Ya, tidak ya. Coba mereka di packaging rapi. Isinya apa? Kurmanya kurma bagus-bagus. Apalagi di dalamnya yogurt. Yogurt yang padat itu. Roti mas. Rotinya roti gandum. Wih mahal mas. Gak kaleng-kaleng. Bukan lontong nih. Allah. Coba mas. Ini berapa budgetnya? Ramadan? Bukan. Bukan Ramadan mas. Bukan. Saya mikir mas. Ini bukan Ramadan. Lah kalau Ramadan gimana ini? Kalau Ramadan, aduh mas, dari asar tuh Pakistan, apa IPB kita suka bilang ya, India, Pakistan, Bangladesh, disingkat IPB kata orang. Itu dari asar udah duduk di tempat tertentu mas. Kenapa? Itu restoran-restoran nasional Saudi itu datang dengan truk-truknya mas, membawa makanan-makanan yang disajikan di restonya dipindah ke depan masjid. Gratis. Ustadz mau Albek Ustadz. Albek di sebelah sono Ustadz gelar aja. Tapi habis asar udah nongkrong lu Ustadz ya. Saya mikir Allahu Akbar. Bertrek-trek pak. Wallah pas. Kenapa? Itu stylenya dia. Karam kedermawanan. Bicara masalah hukum puasa gampang lah itu sebentaran kelar kok. Tapi ini loh stylenya ini loh mas. Bukan sekedar casing. Ini loh ilmu. Inilah muslim. Ini loh kebiasaan dia. Ketika lomba itu datang. Ramadan tiba. Atakum syahru Ramadan. Syahrun mubarak. Syahrun mubarak. Apa mubarak itu? Yang tadi. Hari pertama, ya pahalanya gede. Berarti hari kedua, tambah menggelinding itu bolanya. Tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Terus tambah besar mas. Siapa yang paham? Yang punya ilmu mas. Yang punya ilmu. Komandan penanggung jawab Al-Haramain, Jenderal Bintang 3 Arab Saudi, di pensiun beliau, hafizahullah, duduk sama saya ngobrol. Ustadz, itu di soft-soft pertama, itu orang-orang yang khatam Quran setiap hari. Yang benar, iya. Saya pengen tahu, itu nongkrongnya di situ. Geblokannya istilah gitu. Tasnya apa itu taruh di situ pas. Ya keluar cuman ke kamar mandi, mungkin makan sebentar, balik lagi di situ. Terus isinya ngapain duduk di situ? Ngaji tok. Setiap hari khatam. Berarti, oh iya nongkrong di sini terus dia orang. Salah satu dari mereka sakit, beliau cerita. Sakit. Kami keamanan tahu nih orang sakit. Kita samperin, kita bawa ke rumah sakit. Dikasih infus apa hari pertama. Hari kedua hilang tuh orang. Kabur di rumah sakit. Balik lagi ke situ. Keamanan bilang, kok balik ke rumah sakit? Waktu saya kebuang, sia-sia saya di rumah sakit. Saya kehilangan Al-Quran. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Saya kehilangan Al-Quran. Sakit lagi dia. Jatuh. Waktu ke kamar mandi jatuh kata beliau. Kita bawa lagi ke rumah sakit. Sehari doang. Habis itu balik lagi ke tempatnya. Sampai dia meninggal di tempatnya.
Ya Allah, zalim kita ini. Ini hari-harinya mereka. Kita kemana? Kemana kita? Kita berselancar di media sosial. Ya, ada seorang bapak tua. Sepertinya beliau dari Sudan. Ngelihat kulitnya, kemudian cara pakai surban. Orang Sudan cara pakai surbannya sendiri, khas. Duduk di kursi beliau. Di sebelahnya tempat sendal. Ada orang kulit hitam juga. Nyari sendarnya itu lupa. Ya, kan tempatnya segini, semeja ini kan. Nyari sendalnya itu lupa dia. Apa di atas, di tengah, apa di bawah. Itu numpuk sendal banyak. Muter nyari. Terus ngomong bahasa Arab. Saya di sebelahnya. Win wada'tana alak. Kamu naruh sendal di mana? Wallahi nasit. Lupa nah. Senyum dia. Ngobrak. Ketemu. Yabni, nak, baca Quran, nanti ingatanmu kuat. Saya lihat wajahnya. Ya sahih, bener ngaji Quran bisa menguatkan ingatan. Naam ya ibni, iya nak, bener nak. Wallah, hari ini dapat pelajaran anak. Baca Quran nak, ingatanmu kuat nanti nak. Bapak ini duduk sambil bawa Quran memang. Ya Allah, kemana kita selama ini? Kemana kita? Inilah Muslim, dia faham dengan ilmu, dengan itu dia faham. Jadi ketika Ramadan masuk, dia benar-benar apa? Panen jemaah. Panen dia. Dia mengharapkan puasanya, karena memang dia udah itulah puasa, setiap hari-hari itu puasa itu menjadi bagian bagi dia. Berbagi, buka, anak-anaknya dikerahkan semua, bayangin jemaah. Anak-anaknya yang kecil-kecil suruh bawa roti dibagi. Ya. Kalau sekarang roti semua dari pusat. Sekarang kalau teh baru tuh bawa dari rumah teh. Coba pahalanya istrinya yang bikinin teh. Anak-anak perempuannya yang bikinin teh di rumahnya ya kan. Bisa jadi itu istrinya berada di softnya, di soft perempuan. Anak kecil-kecilnya bapaknya yang nuangin. Kadang pembantunya diajak yang nuangin. Anak kecilnya keliling nuangin, ngasih teh ke bapak-bapak. Ya silakan. Ya. Habis ada lagi. Ya sini. Dituang. Ya Allah. Dididik anaknya dengan kemuliaan. Kita kemana? Nyari lontong susah Pak. Nyari lontong susah. Jadi inilah, hidup itu adalah kebiasaan. Jadi jangan bicara, wah Ramadan, jangan jadi pasukan bodrek kata orang. Apa itu? Pasukan euforia. Padahal dia nggak punya roh, nggak punya apa? Cahaya, hidayah jauh, hidupnya bukan di jalan yang lurus. Berangkat terawih perempuan-perempuan pakai rok pendek. Ini yang salah siapa? Saya duduk nunggu istri saya di depan musola. Muncul perempuan pakai rok mini bawa mukena. Saya ngelihat istri saya lewat, tertuduh saya. Tertuduh saya kan, pasti kan. Saya ngeliatin, tertuduh, pasti tertuduh itu. Padahal yang saya pikirin apa? Saya mikirin, ini bawa mukena. Berarti kan dia bisa jadi bawa mukena dari rumah atau minjem. Yang jelas kesimpulannya dia niat sholat. Tapi kok roknya mini? Yang salah siapa?
Padahal kan Allah bilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Loh ini ya Allah, berarti kan sholatnya tidak didasarkan atas apa? Ilmu. Puasa banyak, tapi apa puasanya didasarkan atas ilmu? Apa puasa dengan rok mini? Puasa dengan kadzib, bohong? Puasa dengan ngomel? Hah? Puasa jadi burung kenari? Ngomel kakak kelar-kelar di rumah? Puasa marah-marah? Ghibah? Kemungkaran maksiat masih dilakukan? Buka puasa di hotel? Buka puasa di restoran? Terus nggak sholat maghrib? Ada? Iya, bukan pengajian doang mau di hotel, bukan. Puasa juga ada. Yo, buka puasa di restoran. Ya seneng kita makan enak. Tapi kakak sholat ini orang-orang ini. Gimana Anda puasa rukun Islam yang ke berapa? 4, tapi yang nomor 2 gak dikerjain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sama aja orang nyelengin tapi pantatnya bolong. Cobalah sadarkan diri kita dengan ini dulu. Memahami apa pembatal puasa. Gampang jemaah. Sebentaran. Siapa yang gak boleh puasa? Sebentaran. Ini dulu, bangun dulu. Al-ilmu, al-imanu ikhlasun. Ya Rasulullah, disebutkan di hadis oleh Imam Al-Mundhiri di Targhib, anjuran ikhlas. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma afdalul iman? Ya Rasulullah, iman apa yang paling mulia? Al-ikhlas, keikhlasan. Apa itu ikhlas? Iman. Apa itu iman? Ilmu. Nah ini lingkaran sudah. Ilmu itu iman, ilmu itu ikhlas. Dan ilmu itu muter sudah ini. Inilah 3 rangkaian. Iman, ilmu, ikhlas. 1 rangkaian. Membangun itu menjadi sebuah kebiasaan. Makanya ittaqullaha haqqa tuqati. Wala tamutunna illa wa antum terbiasa. Sehingga ketika masuk momen-momen yang mulia seperti Ramadan, dia penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Dia penuh dengan kebanggaan karena dia mau panen. Jadi inilah, makanya bangga Rasulullah SAW. Abu Hurairah bercerita ketika Ramadan sudah dekat, Rasulullah SAW selalu bilang, atakum Ramadan, Ramadan datang lu, Ramadan datang lu, bangga, panen lu kalian, panen lu. Syahrun mubarak, ingat ini mubarak, setiap hari tambah hari pahalanya tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tuftahu fi abwabul jinan, pintu-pintu surga kebuka, pintu neraka ditutup. Ini panen loh mas, panen. Ya baghil khairi akbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo ini bagi-bagi sekarang. Waktunya untuk bagi-bagi. Akbil. Wa baghi syarri aksir. Wahai orang yang selama ini berbuat buruk, tinggalkan. Kurangi, tinggalkan kalau perlu, tinggalkan. Ini kesempatan untuk panen, ayo. Tapi lagi-lagi, sekali lagi, yang mampu memahami ini adalah siapa? Ilmu. Nah, inilah jamaah yang harus kita tanamkan. Sadarkan diri kita akan keagungan ini. Jadi apa kesimpulan sederhananya? Iman, tanamkan. Dan iman itu tertanam ilmu. Ini Ramadan mulia.
Makanya selalu banyak semua ustadz menyampaikan ini kemuliaannya besar loh, ini kemuliaan besar loh, ini lahirkan dari situ keyakinan agar kita berjalan di atas cahaya dan roh sehingga hidayah selalu menyapa diri kita semuanya. Kemudian kaki ini dengan kuat melangkah menuju jalan yang lurus. Jam berapa itu? Sebelum selesai, saya akan sedikit menyampaikan fikihnya. Nah, kan dia bilang, fikihnya itu gampang Pak. Ya, fikih itu 1 tambah 1, 2, selesai deh. Simple. Ya, kecuali Anda mau masuk ke dalam, mau mempelajari madhab ulama, nah itu mules itu. Bukan ranah Anda itu. Bukan ranah Anda. Ya kan? Jadi intinya Rasulullah SAW sudah membuat garisnya, ilmunya sudah ditetapkan. Ya, Ramadan akan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dari sisi apa? Penentuan awalnya sudah berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain oke. Tapi khusus bulan Ramadan, penentuan awalnya harus ada kaedahnya. Anda harus melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Bulan harus melihat hilal awal bulan dengan matamu. Usumu li ru'yah. Rasulullah bilang ru'yah. Lihat pakai mata. Boleh pakai alat pembesar, boleh. Sebagian ulama fikih mengatakan tidak boleh, termasuk Syekh bin Baz. Syekh bin Baz berfatwa nggak boleh pakai alat, pakai mata, langsung. Sebagian ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan boleh, itu kan alat cuman bantu aja kok. Ya. Yang jelas melihat pakai mata. Siapa yang lihat 2 orang minimal, 1 nggak diterima. Siapa 2 orang ini? Orang yang taat. Bukan ngelihat bulannya, itu ada bulan. Rokokan jamaah. Oh disudut aja tuh mukanya itu. Berarti kan dia bukan orang yang adil. Adil itu apa? Adil itu baik, bertakwa, beriman. Yang ngelihat orang yang beriman, bertakwa, bukan pelaku maksiat, bukan perokok. Ya, perokok kan ada area khusus tuh, area smoking area. Ngumpul situ sama orang-orang yang ngisep rokok sono Mas. Jangan ngumpul sama orang-orang yang baik-baik. Mohon maaf bahasa saya ya. Mohon maaf ya. Ya, adil itu baik Mas, bertakwa. Anggap menurut Anda makruh. Makruh itu kan dilarang, sama aja. Jadi yang ngelihat 2 orang bertakwa, beriman, orang saleh. 1 nggak boleh. Jadi ada aturan. Berarti pakai hisab boleh? Nggak boleh. Karena hisab itu tidak melihat. Hisab itu hitungan matematika. Rumusannya akan beda-beda. Matlak itu berapa? Oh Indonesia memandang matlaknya 2,5. Kemudian negara lain menganggap matlaknya berapa? 1,5. Ya kayak rumus matematika. Berbeda rumus, beda hasil. Ya kan beda matlak. Malaysia sama sini aja matlaknya berbeda kan. Nah, terus pakai hitungan siapa? Lawang di sini sendiri matlaknya juga lain-lain. Perhitungan matlak orang yang di NU sama perhitungan matlak orang yang di Muhammadiyah juga beda juga. Terus panduannya pakai panduan siapa? Ya inilah yang terjadi akhirnya. Jadi melihat dengan sesuatu yang udah jelas, mahsus, yang real, yaitu mata. Terus kita gimana? Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, maka kita sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yaftirun nas. Puasalah bersama dengan semua orang. Berbukalah, maksudnya lebaranlah bersama dengan semua
orang. Siapa yang menentukan kalau semua orang? Pemerintah. Sudah titik, nggak usah nanya ya. Ustaz, nanti puasanya kapan? Tanggal 1 Ramadan. Deh, bener kan? Ya, kapan lebarannya? 1 Syawal. Deh titik mas, selesai. Ya kan? Terus awalnya gimana? Tungguin menteri agamanya. Imam Al-Muzani mengatakan wal jihadu ma'a kulli barrin wa fajirin wal hajju. Jihad itu berlaku bersama dengan seorang pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zalim. Begitu juga haji. Lakukan haji bersama dengan pemimpin yang baik maupun pemimpin yang tidak, kata Imam Al-Muzani. Nggak boleh Anda berangkat haji sendiri, pakai haji apa? Pakai haji visa mukim orang Arab. Nggak boleh, Pak. Jangan terjebak oleh marketing. Begitu juga puasa, sama. Berpuasalah bersama dengan para pemimpin kita. Siapapun pemimpinnya, siapapun menterinya. Yang jelas beliau mengumumkan, ya sudah kita puasa semua senegeri. Untuk apa? Menjaga wahdatul muslimin. Menjaga apa? Persatuan umat Islam dalam ini. Ini ditekankan oleh para ulama. Ini satu. Kemudian yang berikutnya saya akan komentari sedikit tentang siapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Bukan siapa yang puasa, gampang gitu. Yang nggak boleh aja, berarti kan sisanya harus puasa kan gitu kan. Nah, siapa yang boleh meninggalkan puasa? Satu, pertama silakan dicatat. Dia yang tidak mampu karena lemah dan sakit. Ya, dia yang lemah dan sakit. Ya, ini kalau lemah biasanya faktornya apa? Faktor U. Lemah itu usia, umur. Kalau sakit nggak harus umur. Bisa juga muda, bisa juga sudah tua. Kalau lemah, pasti faktor umur. Ya, jadi dia yang lemah, dia yang sakit. Di sini para ulama membagi jadi dua. Lemah permanen, lemah ini bisa usia tadi, bisa sakit ya. Lemah permanen dan lemah yang tidak permanen. Lemah permanen seperti mereka yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Jadi kalau usia ya mesti permanen mas. Tapi kalau sakit ya bisa permanen. Yaitu sakit yang tidak diharapkan sembuh. Sudah menurut dokter nggak bisa sembuh ini. Sakit apa? Panu, kurap, kadas begitu ya nggak bisa sembuh. Bukan. Maksudnya sakit berat. Ya, yang tidak diharapkan apa? Sembuh. Dan itu pasti akan berbahaya kalau dia berpuasa. Bahaya dari sisi mana? Dua sisi. Sisi fisik dan sisi penyakit. Bisa jadi penyakitnya nggak ngaruh, tapi fisiknya yang berpengaruh. Kalau fisiknya turun, habis dia kena penyakitnya. Dan itu nggak akan sembuh dia. Maka orang yang seperti ini nggak boleh puasa, haram berpuasa. Kaidahnya begitu. Terus bagaimana? Maka wajib baginya memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Jangan nanya lu ya, dengerin. Jangan nanya, dengerin. Ngasih makan setiap hari satu orang miskin. Ngerti satu orang miskin? Ya, satu orang miskin, jangan nanya. Nanti nanya lagi, itu buka puasa apa sahur Ustaz? Oh, tak cemplungin kali Ciliwung lo ente ya. Pasti itu nanya. Kan dibilang ngasih makan satu orang miskin setiap hari. Jelas?
Jangan jadi turunan Bani Israel lo ya, disuruh nyembelih sapi, nanya sapi apa? Yo, sapi. Untuk mohon maaf Pak, setiap pengajian pasti Pak, Ustadz maaf itu buka puasa apa sahur? La haula wala quwata illa billah. Udah dibilang satu nanya. Ya ini ujiannya Ustadz sih, sabar, sabar. Jadi wajib bagi dia memberi makan satu orang miskin. Satu orang miskin. Nanti nanya lagi dia, Ustadz itu satu keluarga, satu apa? La haula wala quwata illa billah. Anak nggak ngomong ibu-ibu loh ya, ente loh yang ngomong. Nanti anak disalahin kok ibu-ibu melulu. Dia loh pembawa acaranya loh, host loh yang bilang ibu-ibu. Anak nggak ngomong loh Bu ya. Jadi satu orang miskin, oke, setiap hari jadi satu. Kemudian bisa memberikan makanan siap saji atau sembako yang komplit. Siap saji tinggal makan. Boleh nggak Ustadz kalau berbentuk mentah? Boleh. Berarti kalau berbentuk mentah apa isinya? Beras, daging, minyak, terus makan pakai minyak apa? Berasnya doang. Beras, terus apa? Daging, telur, tempe, sayur, ribet dong. Ya makanya nggak usah kok sembako. Ya kan? Kalau mau sembako, Ustaz masak repot, saya kasih beras aja. Emang dia makan beras doang? Enggak sih Ustaz, tak kasih minyak. Emang berasnya dicemplungin minyak? Lalu terus lauknya mana? Kan gitu kan? Ya kasih lauknya, berarti daging, telurnya, tempenya, sayurnya, bumbunya. Lebih ribet lagi. Ya makanya dikasih yang enak, kasih minta amplak loh. Kasih apa? Yang matang lebih simpel. Berapa ukurannya? Kalau dalam madhab Imam Syafi'i satu mud. Berapa satu mud? Browsing sendiri. Repot amat. Satu mud segini. Satu bungkus bisa lebih. Kira-kira ya sekiluan. Ada yang bilang 800 liter. 800 ya 800 apa? Kok 800 liter? 800 apa? Gram, 800 liter. Banyak orang. Buat kondangan itu ya. 800, ada yang bilang 700, 800 liter, sekilo gitulah antara itu. Nanti Anda cari sendiri browsing. Satu mud. Berarti kalau dibikin bungkus, berarti satu orang itu bisa jadi 3 bungkus kira-kira. Ya kira-kira 3 bungkus. Ada pendapat sih dari pandangan kalau yang kontemporer, pandangannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Hafizahullah ta'ala, beliau faqih, ahli fikih. Beliau mengatakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Beliau bilang begitu. Tapi para ulama fikih dulu bilang ngomong satu mud. Ya kalau satu mud mungkin porsinya kalau beli satu porsinya orang Arab. Kalau porsi orang Arab di resto kan buat makan berapa orang? 2 orang ngap-ngapan. Ya kan 2 orang ngap-ngapan Anda makannya. Jadi satu mud satu orang. Berarti kalau Anda kasih itu satu keluarga, satu bapak ini kemungkinan dimakan sama siapa? Sama istri sama anak-anaknya. Menurut saya, bagi saya pribadi ini lebih berkah. Kalau Anda ngasih dengan model seperti ini, boleh. Kalau ngasih sebungkus, enggak apa-apa. Karena ada yang berpandangan seperti itu sesuai dengan kondisi apa masyarakat. Kondisi masyarakat kita sebungkus cukup, ya sudah segitu enggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi lebih berkah yang mana? Yang satu mud, karena dia bisa makan sama siapa? Sama istrinya, sama anaknya, dia lebih berkah. Ya, jadi hitungan segitu. Ya. Lengkap loh ya, sama lauk-lauknya. Ya, Anda bisa masak sendiri, bisa beli terserah. Bisa setiap hari dan boleh pula dirapel. Ya, boleh. Kelemahan yang tidak permanen seperti sakit sesaat.
di hari itu aja dia sakit, maka dia menggantinya di hari yang lain. Mana yang lebih baik bagi orang yang sakit? Dia puasa atau tidak? Yang tidak permanen tadi. Jawaban yang sederhana disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ini sederhana beliau jawab. Yang terbaik baginya, yang termudah bagi dia. Yang gampang apa? Ini jawaban fikih yang paling enak, bukan hawa nafsu ya. Yang paling enak apa? Maksudnya apa? Kalau Anda puasa, ngaruh nggak sama sakitmu? Enggak sih, biasa sih. Mules, sakit gigi, geliyeng, terus apa lagi? Asam lambung, asam kantong, lain ini. Asam dompet, lain lagi ini ceritanya. Ya kalau ini nggak biasa, ya udah puasa lah Anda. Ya. Tapi kalau saya puasa, tambah lemes badan saya. Tambah lemas, malamnya ngedrop. Ya berarti jangan puasa. Simpel kan? Tapi semua ini kembali kepada ilmu. Tapi kalau orang nggak ada ilmu, dia akan milih nggak puasa gue dong. Ya, kayak santri di pondok dulu, ada anak kecil SD, sholat di sebelah saya. Kenapa kamu nggak sholat? Iya Ustadz, lagi sakit. Kenapa sholat duduk? Saya bilang, lagi sakit Ustadz. Oh gitu. Tadi Ustadz bilang di kelas, katanya kalau sakit boleh sholat duduk. Oh ya. Memang sakit apa? Tadi habis main bola jempolku sakit Ustadz. Ya kayak gini kan banyak kan, nggak puasa hanya alasan apa? Sakit perut lah, inilah, hanya sepele-sepele kan. Harus gini nih, harusnya apa? Dikumpulin, cemplungin kali Ciliwung bareng-bareng nih orang kayak. Baik, yang kedua, musafir. Ya, para ulama sepakat bahwa musafir dibolehkan bagi dia tidak berpuasa berdasarkan dalil Quran. Faman kana minkum maridhan aw ala safar. Boleh, silakan. Mana yang lebih baik bagi dia, puasa atau tidak? Madhab mengatakan, madhab Hambali mengatakan lebih baik tidak berpuasa. Lebih afdal Anda nggak puasa. Kenapa? Karena itu keringanan, bonus dari Allah. Allah suka bonusnya itu dikerjain. Jadi lebih baik nggak puasa kamu kalau safar. Kalau mazhab Imam Syafi'i yang dipakai banyak di negeri ini mengatakan lebih baik puasa karena hukum aslinya puasa dan juga kemuliaan bulan untuk mendapatkan kemuliaan. Mana yang lebih baik? Syekh Utsaimin menjawab, jika puasa dan tidak puasa berkedudukan sama, maka lebih baik puasa. Anda pulang mudik kemana? Medan umpama 2 jam, Sulawesi 2 jam. Ya, kita cari yang jauh nih, yang 2 jam ke atas. Dari rumah naik taksi, duduk manis. Kecuali supirnya separuh gendeng, Anda mual, gitu kan? Kalau supirnya normal, Anda duduk manis. Nyampe di bandara, adem duduk. Di pesawat, duduk. Nyampe naik taksi lagi, mungkin dijemput. Kalau nggak puasa, sayang Ustaz, biasa aja, nggak ada capek-capeknya, umpamanya kan. Maka lebih baik apa? Puasa. Kondisi kedua, jika puasa memberatkan dirinya, berat Ustadz saya puasa. Kenapa? Saya ke daerah Kupang, penerbangan dari Jakarta ke Bima. Dari Bima naik ATR. Dari ATR saya naik bus Ustadz. Dari naik bus lagi, saya naik lagi, mobil lagi. Terus dari situ baru nyampe ke kampung Ustadz. Loh ini kan nyata kan? Ya, capek Ustadz, capek sekali. Berat. Sangat berat, sangat berat. Haram bagi Anda berpuasa. Umpamanya. Ini kalau zaman dulu ini mungkin ya. Tapi kalau sekarang ada itu yang pulaunya, rumahnya di pulau-pulau itu. Yang ketiga,
Jika tidak puasa lebih nyaman. Oh, saya nyetir Ustaz, pulang mudik Pak, mobil sendiri. Saya nyetir sendiri. Kalau saya nggak puasa, mungkin saya lebih nyaman kali. Fadal, tidak puasa lebih baik. Nah, itulah 3 kondisi. Dan semua ada dalilnya. Ya. Laisa minal bir asyamu fis safar. Bukanlah kebaikan puasa di saat dia bepergian. Kapan Rasulullah SAW mengucapkan itu? Ketika melihat seorang sahabat yang benar-benar kepayahan sampai dibopong oleh 2 orang. Ini nggak boleh kamu puasa, sudah haram tingkatannya. Ya. Begitulah tingkatan-tingkatannya berdasarkan dalil-dalilnya yang panjang lah. Jadi kalau biasa-biasa dan ini pada umumnya kita bergian atau yang umrah Ramadan, ya. Atau kemarin saya ditanya, Ustadz, saya mau perjalanan Ramadan, pesawatnya itu jam 3. Jam 3, ya terus sore kan. Kalau saya naik pesawat, buka puasanya 7 jam lagi Ustadz. Waduh, ngejar matahari ini. Bisa jadi kan? Ngejar matahari itu. Berat bagi dia. Ya udah nggak usah puasa Mas. Bisa haram bagi Anda. Nggak tahu itu ke negeri mana itu. Yang ketiga, perempuan yang hamil dan menyusui. Nggak usah ngomong perempuan ya, cukup hamil menyusui gitu ya. Mubadir kata-kata gitu kan ya. Para ulama sepakat bahwa hamil dan menyusui jika puasa memberatkan dirinya atau membahayakan dirinya, dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Jadi kadang ada yang hamil menyusui nggak ada masalah bagi dia. Ya air susunya lancar-lancar aja. Ya. Puasa hamil dia ya biasa aja kok. Ya biasa aja dia. Maka tetap dia wajib berpuasa. Tapi kalau dia puasa asinya nggak keluar malah mampet sudah. Kemudian kalau dia puasa kepayahan dia karena hamilnya itu, maka dia boleh tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, apa konsekuensinya? Ini masalahnya, ini bicara hukum loh ya. Ya. Maka ada 3 mazhab di sini. Mazhab pertama mengqadha, ini mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Mengqadha, dan ini fatwanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan fatwa Komite Fatwa Arab Saudi, Lajnah Daimah. Cukup mengqadha saja. Yang kedua, ini mazhab Imam Syafi'i. Yaitu apa? Jika takut pada dirinya, dia takut pada ibunya, ini takut dirinya, dia mengqadha. Tapi kalau dia takut sama janinnya, sama bayinya, maka dia mengqadha dan ngasih makan, double. Yang menentukan semua siapa? Kalau gitu, diri anak aja deh, yang takut deh, milih. Enggak, yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah dokter ahli. Ya, nanya dokter kandungan yang ahli, obgyn. Bukan Anda. Saya melihat sih janin ibu ya yang masih lemah. Saya sarankan ibu jangan puasa. Ya udah nggak boleh puasa. Berarti problemnya di mana? Janin. Saya melihat ibu lemah. Nanti berpengaruh sama janinnya Bu. Berarti problemnya di ibu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dibedain itu. Kenapa saya detail? Karena Anda nanya Ustadz nanti beda-beda jawabannya Ustadz. Iya kan? Nah, yang ketiga, cukup ngasih makan. Enak ini Ustadz. Cukup ngasih makan tanpa qadha. Dan ini pendapat sahabat Abdullah bin Abbas dan pendapatnya Abdullah bin Umar. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ustaz Yazid dulu rahimahullah memilih pendapat ini. Menguatkan bahasanya, bukan memilih.
Kenapa? Ibnu Abbas terang-terangan, bagi perempuan yang hamil dan menyusui cukup bagi dia ngasih makan tanpa qadha. Begitu pula Abdullah ibnu Umar mengatakan kepada putrinya yang hamil disuruh untuk ngasih makan tanpa qadha. Ini perbedaan pandangan yang cukup apa? Kuat, semuanya memiliki kekuatan. Ya. Kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat kasih makan saja. Ya, ya semua tali ulur itu mengatakan ya, tali ulur itu pasti akan apa? Ada. Ya, Syekh bin Baz mengatakan qadha, nggak usah ngasih makan. Ya, begitulah fikih ya, tali ulurnya kuat. Nah inilah para jamaah berkaitan dengan mereka. Adapun yang membatalkan puasa intinya adalah 3. Yang pertama, sesuatu yang masuk ke pencernaan atau tenggorokan. Ya, sesuatu yang masuk ke tenggorokan atau apa? Pencernaan, cairan atau benda apapun. Lewat mulut kalau makanan, kalau cairan lewat mulut maupun lewat yang lain. Selama itu bentuknya adalah apa? Makanan. Infus, suntikan, termasuk itu. Ya, pokoknya segala sesuatu yang masuk ke mana? Tenggorokan sama masuk ke pencernaan. Jadi kalau obat tetes hidung, sebagian ulama mengatakan itu membatalkan karena obat tetes itu masuk ke tenggorokan sehingga kerap kali Anda ngerasain apa? Pahit. Ya kan? Anda ngerasa pahit karena masuk ke tenggorokan. Nah, maka al-afdal lebih baik kita memilih untuk tidak. Ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, ini membatalkan. Yang ketiga, keluar air mani. Ya, keluar air mani. Kalau keluar air mani itu kan mesti unsur sengaja. Ya, baik dengan menggauli istrinya, dipeluk atau dicium, kemudian atau onani. Nah, ini semua membatalkan puasanya. Nah, intinya itu sih. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, adapun kalau bicara tentang tarawih, ya tarawih, Anda mau sholat tarawih yang 10, 11 rakaat atau 12 rakaat atau 23 rakaat, semuanya adalah sholat tarawih. Yang salah siapa? Yang salah enggak tarawih. Sudah gitu aja, nggak usah panjang kali lebar deh. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW yang mana? Rasulullah SAW melakukan lebih seringnya yang 11 rakaat. Terkadang Rasulullah SAW melakukan yang 13 rakaat. Adapun 23 itu dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Yang dilakukan di Makkah dan di Madinah 23. Mereka 23 Pak yang di Makkah. Kalau 10 hari terakhir dibagi 2. 10 witirnya yang di belakangan. Ya, 10-nya yang witirnya ini terakhir. Ya, tapi kalau yang 10 hari terakhir, yang 10 terakhir itu menyelesaikan 30 juz sendiri. Jadi 1 rakaat itu bisa 25 menit. Karena dia bukan 1 rakaat, maksud saya 1 salam. 1 salam itu bisa 25-an menit. Karena dia 10 hari harus selesai 30 juz. Jadi dengkul kita lumayan goyang kalau nggak biasa ya. Kenapa? Ya itu tadi, kita nggak biasa. Tapi yang buat motivasi kita apa? Sholatlah di samping dan di depan bapak tua-tua. Jangan sholat di samping anak-anak muda. Nanti apa? Goyang ketemu goyang, jatuh bareng. Iya kan? Ya rubuh bareng itu. Terus sholat sama siapa? Sholatlah sama yang tua di depan.
Siapa yang tua? Cari orang Arab yang di depan Anda. Itu kuat-kuat sholatnya, Pak. Jadi motivasi kita. Anak yang lebih muda masa kalah sama bapak tua ini. Jadi kayak tadi ngaji Quran tadi, ya Allah ini seperti ini. Itu jadi semangat kita. Oh, pede udah berdiri tegak gitu ya. Masya Allah, bayangin satu salam bisa, ya kan, nungguin kakak rukuk. Allahu Akbar. Baik, barakallahu fikum. Barakallah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Izin memberikan informasi Ustadz sebelum masuk ke pertanyaan. Ada motor yang salah parkir, motor Vario dengan plat nomor B5190TON. Sekali lagi motor dengan plat nomor B5190TON agar dipindahkan segera. Mau dijual? Mungkin Mau disedekain dia? salah parkir ini. Oh, bagian mau disedekain. Dan juga menginformasikan kepada jamaah bila ingin bertanya kepada Ustadz, mohon dicatat ya pertanyaannya. Baik, masuk ke pertanyaan pertama Ustadz. Apa ada tips untuk saya yang baru pertama kali menjalankan puasa di lingkungan mayoritas non-muslim? Dan apa saya berdosa jika saya berbohong di keluarga demi menjaga puasa saya? Barakallahu fiik. Setahu saya, semua agama itu ada puasa. Ya, semua agama itu puasa. Dulu saya sekolah SMA itu di program khusus Alia itu dulu kan, dan masih ingat tuh. Di 80-an 90-an kan ada program Alia ya. Program khusus keagamaan. Di situ ada mata pelajaran perbandingan agama itu diajarkan di situ. Jadi seingat saya ya, setiap agama itu ada puasanya. Hindu itu ada, Buddha ada, orang Kristen juga ada itu puasanya. Jadi artinya maksud saya tidak perlu Anda harus menyembunyikan puasa Anda. Karena bagi mereka itu hal yang sudah diketahui oleh semua. Ya. Jadi Anda puasa, puasa saja. Katakan bahwa bulan ini bulan Ramadan, sebentar lagi Ramadan, setiap muslim akan berpuasa dan saya memulai puasa di tahun ini. Ya, tunjukkan bahwa orang puasa itu adalah kemuliaan, kebaikan buat semua. Ya. Jadi bukan hal yang bakar berbenturan karena mereka mengenal itu. Kalau sholat, ya mereka tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau sedekah, ada mereka. Justru mereka itu paling semangat untuk apa? Untuk bersedekah. Ya, ada Chinese nemui saya ngasih sembako rutin beras 1 truk. Ustadz mau terima? Ustadz terima. Ada temen nyolek, Ustadz ini Kristen, tak colek lagi. Setan yang sedekah tak terima. Asal jangan nunjuk muka, gue lari nanti. Ada bilang, kan gitu kan. Jadi hal yang wajar bagi mereka, Anda tidak perlu menyembunyikan sehingga Anda harus bergerak sulit terbatas. Ya, bilang aja, sebentar lagi mau Ramadan, Muslim itu mau puasa, dan saya juga termasuk yang berpuasa di bulan ini. Ya, terang-terangan, ngaji Quran, nggak usah Anda sembunyi-sembunyikan, baca Quran di tengah-tengah mereka. Ya, Quran itu keindahan, kemuliaan. Ya. Berikutnya. Yang berikutnya Ustadz, kalau tidak boleh pakai hisab, bagaimana kalau pemerintahnya pakai hisab Ustadz? Apakah rakyatnya mengikuti juga? Ya, kalau nggak boleh hisab, tapi pemerintahnya pakai hisab, bagaimana? Para ulama mengatakan seperti Imam Al-Muzani. Imam Muzani ini orang kedua dalam mazhab Syafi'i. Jika dia berbuat bid'ah, fahuwa bari'un, maka Anda terlepas dari itu.
Maksudnya apa? Lakukanlah, ikutilah pemerintah. Adapun kalau dia melakukan kesalahan, maka kesalahannya itu antara dia dengan Allah. Jadi tetap kita menunggu pengumuman dari siapa? Pemerintah. Oh, pemerintahnya pakai hisab. Oh, pemerintahnya menolak ru'ya. Oh, pemerintahnya begini. Urusan dia. Tetapi kenapa kita nggak melakukan sendiri? Karena ini permasalahan yang dibangun di atas prinsip, kata para ulama, ma ta'ummu bihil balwa. Ini permasalahan yang menyangkut orang banyak, sehingga harus mengikuti ketentuan waliul amr. Coba bayangkan kalau setiap kelompok boleh menentukan sendiri-sendiri. Seperti adzan. Coba setiap orang menentukan waktu adzan sendiri. Menurut saya ini kecepatan, menurut saya ini terlambat, menurut saya ini. Terus gimana dong? Hah? Ya rusuh nggak karu-karuan, Mas. Ya, jadi ini permasalahan yang menyangkut hajat semua orang, tidak menyangkut individu-individu. Adzan, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, ini menyangkut hajat orang. Penetapan amil zakat, ini menyangkut hajat orang banyak. Ini harus ditentukan oleh siapa? Waliul amr yang menentukan. Oh, ini bikin amil. Walah mas, tidak berantakan mas. Ya, jadi harus mengikuti pemerintahnya. Bagaimana pemerintahnya? Urusan dia sama Allah. Ada dalilnya sahabat? Ada. Di masa Utsman bin Affan, Utsman kan dikudeta. Iya tidak? Dikudeta oleh pemberontak. Ketika pemberontak itu berhasil menguasai Madinah, mengkudeta Madinah, dan yang pertama kali sama mereka diambil apanya? Masjid Nabawi. Mereka mengatakan hari ini, beberapa hari ini kita sholat berjamaah, imamnya kudetor. Ayo gimana? Imamnya pemberontak. Para sahabat sholat di belakang mereka. Tetap sholat sudah. Jadi begitulah. Karena ini apa? Berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi selalu para ulama Ahlussunnah mengatakan sholat Jumat di belakang imam, baik imamnya orang yang bertakwa ataupun imamnya fasik, tetap Anda sholat. Wa alaihi bid'atuhu, adapun bid'ahnya, kefasikannya itu urusan dia sama Allah. Ya. Berikutnya. Bagaimana bila kita saat bodoh dulu banyak sering meninggalkan puasa Ustaz, sehingga lupa saat sekarang? Apakah ya, bagaimana kalau dulu kita punya utang, khususnya perempuan ya, perempuan pasti punya utang. Pasti itu. Utang haid kan, pasti dia haid. Dulu-dulu nggak dibayar-bayar. Bagaimana sekarang? Sekarang wajib dibayar, Ibu. Berapa tahun dulu? Hitung. Berapa tahun sebelum dihitung di akhirat? Mau dihitung di akhirat apa ngitung sendiri? Milih mana? Kalau ngitung di akhirat, yang ngitung malaikat. Tinggal dijurakin di neraka. Ya, kalau ngitung sendiri, hitung sendiri. Kira-kira kapan? Berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Hitung 10 tahun. Kali berapa? Oh, saya haidnya 7 hari. Berarti 7 kali 10. Berarti 70 utang kamu. Bayarnya gimana? Cicil dalam 1 tahun. 1 tahun 11 bulan. Berarti berapa hari itu? Bagi aja sendiri. Oh, berarti sebulan saya akan cicil sekian, nanti insya Allah dalam sekian bulan habis. Nggak harus tiap hari sampai 70 hari. Waduh, ya suamimu kawin lagi nanti Bu. Ya kan, ente seneng duluan, istri ente di belakang loh, anak nggak tanggung jawab loh. Jadi Anda hitung, tapi nggak tahu, diperkirakan
Diperkirakan itu bukan mengambil angka terendah, tapi diambil angka yang paling tinggi. Oh, saya mulai sadar, mulai hijrah, mulai Islam lagi, istilahnya gitu ya, masuk Islam lagi. Kapan? Ya 4 tahun belakangan, 5 tahun belakangan. Berarti mundur ke belakang. Nah, Anda mulai haid umur berapa? Oh, dulu saya haid itu SMP Ustadz, kelas 1 SMP. Oke, sekarang umurmu berapa? Umur Anda 35 sekarang. Berarti potong 5 tahun sejak Anda faham Islam. Berarti SMP umur berapa? 12 tahun. Berarti berapa itu? 30 kurangi 12. Berapa? 18. Haidnya berapa hari? 7 hari. Ya udah kaliin. Bayar cicil. Tak bayar beras Ustadz ya. Enak banget loh Mele. Berarti uang belanjamu tak kasih beras mau kamu. Ya nggak bisa Anda milih. Dikodok, dibayar. Ya hitung. Tapi kalau sholat, dulu saya nggak sholat Ustadz. Bagaimana? Nah di sini ulama fikih berbeda pendapat. Nah, di sini ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia punya kewajiban tetap mengkodok sholat sebanyak hari-hari yang dulu ditinggalkan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, cukup dia bertaubat kepada Allah. Ya. Ini pendapat yang lebih dikuatkan. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa dikodok, ya karena pada aslinya orang yang tidak berpuasa harus diganti dan waktunya panjang luas untuk mengganti itu. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami disuruh mengkodok puasa dan tidak disuruh mengkodok sholat, kata Aisyah. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz, ini kita punya 2 hadiah di laki-laki dan di perempuan. Ustaz bisa memberikan pertanyaan kepada jamaah untuk hadiahnya. Masya Allah. Siapa yang mau jawab? Pertanyaan. Angkat tangan dulu. Itu yang angkat tangan dulu. Iya, ente kan tadi angkat tangan. Iya, betul. Yang perempuan ada nggak yang angkat tangan? Iyalah, angkat tangan dulu baru pertanyaannya. Ada Ustadz. Oh ada. Silakan yang pakai khimar krem Ya. ke sini. Yang laki dulu. Tadi saya menyebutkan dari ayat Al-Quran dari surat Syura ada 4 tentang ilmu. Allah sebut ilmu itu dengan 4 sebutan. Ada 4 kriteria, ada 4 sifat. Apa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama roh yang membuat kita hidup. Oke. Yang kedua nur atau cahaya. Yang ketiga hidayah. Terus yang keempat jalan yang lurus. Baik. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Yang Ibu, tadi masalah perempuan hamil gimana Bu? Hukumnya tentang perempuan hamil. Untuk perempuan hamil itu ada beberapa pendapat. Yang pertama itu adalah menurut Hanafiyah, yaitu mengkodok. Kemudian Enggak, jangan begitu cara jawab kalau fikih. Tak ajarin dulu. Kalau fikih itu jawabnya hukum dasarnya dulu apa. Nah itu caranya jawab kalau fikih. Jadi kalau apa perempuan yang hamil gimana kalau puasa? Nah jawab dulu basicnya. Ya, sebelum masuk ke dalam basicnya dulu dijelaskan. Biar Anda punya pola berpikir hukum yang jelas. Kalau tiba-tiba para ulama berbeda pendapat, orang yang dengerin itu melongok gitu. Dia akan bingung. Nah, tapi kasih basicnya dulu. Ya, untuk yang hamil atau menyusui itu ada
dua bisa mengkodo dan membayar fidyah. Untuk yang pertama itu yang mengkodo itu menurut Hanafiyah, kemudian menurut Syafi'iyah itu pertama itu cukup mengkodo apabila yang dikhawatirkannya itu dirinya sendiri. Kemudian jika khawatirnya itu diri sendiri, juga bisa mengkodo dan juga memberi fidyah. Ya, barakallahu fiik. Tapi nggak apa-apa sudah. Barakallahu fiiki, kasih hadiahnya, masya Allah bisa menjelaskan. Tapi hukum basicnya tadi apa? Intinya perempuan yang hamil dan menyusui dia tetap berpuasa, kan gitu kan? Yang kedua, kalau dia merasa berat dengan puasa itu pada dirinya atau janinnya, maka saat itu boleh tidak berpuasa. 3, ketika dia tidak berpuasa, apakah dia wajib mengqadha atau bagaimana? Nah, itu penjelasannya. Itu namanya menjelaskan hukum secara basic dulu, runut. Nah, sama orang, Mas, saya sakit, terus gimana sholat saya? Nah, Anda menjelaskan basic dulu, Mas. Sholat itu harus berdiri. Harus berdiri, Mas. Bisa berdiri, bisa sih. Tapi nggak bisa lama. Iya, berarti kan bisa. Kalau duduk aja gimana? Nggak boleh, karena kamu bisa berdiri. Itu loh caranya. Jadi orang, oh gitu ya. Paham? Nah, itu cara jawab masalah fikih itu kasih hukum apa? Basic dulu. Baru setelah itu kasus. Nah, itu caranya. Kayak Ustadz Musyafa' kemarin kan, hafidhahullah, kalau menjelaskan kan gitu kan. Fikih itu dikasih basicnya dulu, dikasih kaedahnya dulu, baru inti dikasih kasus. Iya, bener gak? Runut, itu pola berpikir hukum. Oke, sampai di sini kayaknya. Barakallahu fikum, waktunya sudah habis untuk mobilisasi ya. Jazakumullahu khairan, ini yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.